impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Ini bukan masyarakat kecil. Modal kecil menjadi utang besar, harapan menjadi jerat, dan usaha rakyat berujung pada kehilangan harga diri. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP lahir untuk menghadirkan alternatif yang berkeadilan, bermartabat dan berkemanusiaan, menghadirkan lembaga yang tidak sekedar meminjamkan uang tetapi menumbuhkan harapan. Kegiatan rentenir yang saat ini sudah marak hadir di tengah-tengah masyarakat kita, ini tentunya sangat merugikan kondisi perekonomian warga kita. Saya harap kita bisa berdiskusi terbuka dan mengambil keputusan bersama. Mungkin demikian pengantar dari saya. Bagaimana sekretaris, apakah agenda sudah disiapkan? Ketuanya lupa sekretaris. Baik Pak Ketua, agenda rapat sudah saya siapkan. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas. 1. Identifikasi masalah rentenir di lapangan. 2. Usulan program koperasi sebagai solusi. 3. Skema pembiayaan dan pelaksanaan. Kita butuh informasi kondisi keuangan koperasi kita saat ini. Bagaimana Bendahara? Baik Pak, saya sudah siapkan data keuangan koperasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung program koperasi kita. Nanti saya jelaskan saat masuk ke poin ketiga. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai dari identifikasi. Sekretaris, mohon bisa dijelaskan bentuk temuan awalnya bagaimana? Dari hasil survei anggota, ada sekitar 27 orang yang pernah atau sedang terlibat pinjaman dari rentenir. Alasannya proses cepat, tidak perlu jaminan, dan koperasi belum punya skema darurat. Baik, menurut saya ini cukup mengkhawatirkan. Bunga yang dikenakan bisa mencapai 30% per bulan. Kita harus segera bertindak. Kalau begitu, saya mengusulkan bagaimana kalau kita buat program dana darurat koperasi, khususnya untuk anggota yang butuh dana cepat. Sebagaimana syaratnya, yang pertama anggota aktif, yang kedua maksimal pinjaman 2 juta rupiah, kemudian bunga 1% per bulan, kemudian tenornya maksimal 6 bulan. Saya setuju, tapi kita perlu mekanisme seleksi agar tidak disalahgunakan. Mungkin perlu surat rekomendasi dari RT atau kelompok pihak anggota. Baik, saya bisa siapkan formulir dan SOP-nya. Kita juga bisa buat sistem rotasi dana agar tidak kas utama. Saldo kas koperasi saat ini 75 juta. Saya usulkan kita alokasikan 15 juta untuk dana darurat. Kita bisa evaluasi tiap 3 bulan sekali. Ya, kalau menurut saya itu usulan yang sangat baik. Apakah ada usulan lain dari sekretaris? Saya usulkan kita buat edukasi ke anggota tentang bahaya rentenir dan cara mengakses dana koperasi. Bisa lewat brosur dan pertemuan kelompok. Bagaimana Ibu Ketua, kita setuju? Setuju ya? Baik, kita setuju. Jadi kita simpulkan bahwa yang pertama program dana darurat itu disetujui. Kedua, alokasi sebesar 15 juta dari kas. Kemudian edukasi anggota dimulai bulan depan. Kemudian SOP dan formulir disiapkan minggu ini. Mungkin demikian. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan dan komitmen kita semua. Semoga program ini bisa membantu anggota dan memperkuat peran koperasi di desa kita. Rapat kita tutup.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelanjutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Notulen akan saya kirim sore ini. Baik, jika begitu saya akan mulai susun draft SOP dan dananya. Oke, kasih aplaus. Ya, itu skenario drama. Jadi, teman-teman menghadapi hal seperti itu bukan atas uang sendiri, bendahara sendiri, ya atau pengurusnya sendiri-sendiri, tapi harus dibicarakan. Apapun temuan yang ada di wilayah kita terkait dengan keberadaan koperasi kita, itu harus didiskusikan. Ya, paling tidak teman-teman tadi sudah melihat drama cara penyelesaian masalah ya terkait dengan rentenir, ya bendahara dan sekretaris juga sudah memberikan kontribusinya, kemudian melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh bendahara, termasuk laporan keuangannya juga sudah disiapkan. Ya, seperti itu. Jadi inti dari permainan ini adalah teman-teman bisa merekam, ya kalau seandainya itu nanti akan terjadi di koperasi kita. Untuk penyelesaian masalah yang sifatnya mengganggu keutuhan dari koperasi kita yang lebih besar, maka harus diadakan rapat anggota. Gitu ya? Ada yang mau dipertegas atau dipertanyakan atau diusulkan? Ada Pak? Teman-teman cukup? Oke, ya udah males juga ya. Oke, dari saya mohon maaf jika ada salah-salah yang disampaikan. Ya, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita yel-yel dulu kalau gitu ya. Dari tadi nggak ada yel-yelnya. Siapa yang punya yel-yel KDNP? Dada. Nah, kalau gitu saya kasih contoh. Kalau ini dirasa kurang tepat dan kurang menjiwai, kita koreksi sama-sama. Jadi kalau saya sebut KDNP, teman-teman bapak-bapak semua bilang maju terus. Saya sebut KDNP, kita bisa maju terus, jaya. Yang terakhir jaya. Mau jaya apa sejahtera? Jaya. Di sini ada yang namanya jaya. Oh enggak. Oke, kita coba ya. Yang semangat, jangan lemes. KDNP. 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 Luar biasa. Iya. Tuh. Kayaknya memang itu yang diminta dari tadi itu sama Pak Mo itu yang belum dilakukan. Menjerit-jerit itu. Karena udah sore. Anggap-anggap aja menghilangkan emosi yang pengen pulang. Oke. Nah, saya masuk ke materi ini, kepemimpinan membangun mindset wirausaha. Nah, selain yang bapak-bapak, jadi yang bapak-bapak gak usah ngomong dulu. Kalau merasa bapak-bapak gak usah ngomong dulu. Nah, selain yang bapak-bapak, adakah kita di sini yang pernah jadi ketua kelas? Ada. Ketua OSIS? Ada yang pernah jadi ketua OSIS semasa sekolahnya? Tolong tunjuk tangan. Ketua OSIS? Oh, nggak ada. Ketua kelas? Ya, pernah jadi ketua kelas SD, SMP, siapa? Dari SD sampai SMK. Di KDNP jadi ketua juga? Oh, sekretaris. Oke. Ada lagi yang lain? Pernah? Ragu-ragu kayaknya. Kayak memang pikirannya belum kesini. Iya, masih ya. Ada yang pernah punya usaha? Ada yang pernah punya usaha? Pernah. Sekarang masih. Usahanya apa enggak?
Kambing. Melihara kambing. Kambingnya banyak. Kambing. Oh ya. Gak apa-apa. Itu bagian dari usaha. Nah, apa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa yang pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya, bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu tidak asing buat kita, kan? Nah, ada yang pernah jadi ketua kelas, dan saya yakin ada yang pernah jadi pengurus OSIS, tapi nggak mau ngomong di sini. Nah, apalagi setelah berumah tangga, dia jadi kepala rumah tangga, dia jadi pemimpin di rumah, gitu. Makanya kepemimpinan bukan sesuatu yang aneh, gitu. Nah, tapi masalahnya, apakah kita tahu apa definisi kepemimpinan? Tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab. Terus